Masa Ternyata setelah berbicara sejarah, cakupannya lebih lebih luas. luas, Masa lalu, masa kini, dan masa depan. masa bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng kita di podcast Pesan dan Tren. Pesannya dapat, trennya boleh kita bawa pulang. Asik. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasanya, kalau mungkin di kesempatan lain ada rekan-rekan kita dari Pesan dan Tren juga, host yang lain, tapi kali ini Pesan dan Tren mempercayakan kepada saya Sofwatila Amin sebagai bagian dari channel ini, channel Pesan dan Tren. Pesannya dapat, trennya bisa bawa pulang. Wah, udah Oh, kayak swalayan-swalayan ya motonya ya, luar kayak biasa ya. jualan. Ya, teman-teman kali ini semuanya pendengar, semua para penonton, YouTube atau podcast berarti pendengar dong. Podcast, Pesan dan Tren kali ini kita akan bahas satu hal yang, banyak orang yang bilang bahwa kalau kita bahas ini katanya menjemukan gitu. Ya mungkin, teman-teman udah pada ngebaca lah ya, di bukunya kemudian ada judulnya juga gitu kan. Membosankan. Heeh. Orang pokoknya kalau disebutin kalimat ini membosankan gitu. Karena cuma, ngebahas masa lalu gitu-gitu kan. Betul. Nah kali ini, di podcast Pesan dan Tren kita akan ngedatengin atau sudah kedatangan seseorang yang ternyata memilih, jalan hidupnya untuk berkecimpung di dunia yang katanya membosankan itu, yaitu adalah sejarah. Oke? Jadi kesempatan kali ini saya sebagai host akan memperkenalkan seseorang yang bernama di sebelah saya, Edwin Setiadi. Setiadi. Waduh, Setiadinya harus kompak ya. Jadi teman-teman Setia. semuanya, oh Setiadi itu setia, Iya. di-nya setia di mana aja? Gimana? Oke, jadi untuk perempuan hati-hati, Edwin setia di mana aja dan dengan siapa aja. Jadi kalau perempuan jangan kepedean. Kombas perempuan ya. Jadi ya udah langsung aja. Jadi Edwin ini adalah salah seorang yang akhir-akhir ini concern di bidang sejarah, karena juga selain itu juga beliau adalah alumni dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan atau konsentrasi dari sejarah kebudayaan Islam. Sejarah peradaban Islam. Oh, sejarah peradaban Islam, sorry, sejarah peradaban Islam. Jadi beliau ada alumninya, kemudian juga aktif di berbagai organisasi. Salah satunya beliau adalah seorang pendiri dari komunitas LSI. KLSI. Kajian Literasi Sejarah Islam. Wow, 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 kajian literasi sejarah Islam. Itu aja tadi prolog, saya memperkenalkan Edwin, selebihnya saya persilakan untuk Edwin memperkenalkan dirinya. Edwin Setiadi. Ya, baik, terima kasih kepada host yaitu Saya tersanjung. Sofwatilah Amin. Amin. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Edwin Setiadi. Setia di Iya, mana-mana. setia di Oke. mana-mana. Iya. Alumni dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Udah jadi UIN ya berarti ya Jadi waktu itu ya? UIN, Wah, dulu luar bukan biasa. UIN namanya IAIN, masuknya produk IAIN, lulusnya UIN. Oh, jadi mengalami masa transisi. Betul, Kira-kira transisi. gitu. Ya, terus? Aktif di komunitas KLSI, ya salah satunya pendiri komunitas kajian literasi sejarah Islam. Wow, luar biasa. Sebenarnya nggak begitu banyak sih profil organisasi. Kalau disebutin nanti waktunya habis. Bu, namanya banyak itu mah. Iya, banyak. Gimana sih? Tapi, kalau nggak salah pernah juga ngejabat sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan? Iya, betul, pernah. Saya pernah menjabat menjadi HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah. Itu Periode tahun? tahun 2014. Oh, berarti belum lama ini ya? Oh, 6 tahun lalu, lama juga ya, 6 tahun yang lalu ya, bener bener bener. Oke, dari tadi, ketika saya ngebuka acara ini yang katanya katakanlah kalau orang bahas soal ini tanda petik membosankan. Nah, sekarang kita mau tanya nih ke Edwin, sampai akhirnya menerjunkan diri, concern di bidang, sejarah ini. What is the reason? Alasannya apa? Why? Wah, Kenapa gitu? Orang lain bilang bosen, lu malah cemplung gitu sana. betul. Kenapa? Bisa di-share ke teman-teman Pesan dan Tren? Sebenarnya belajar sejarah itu tidak membosankan. Awalnya emang membosankan. Oh, berarti Edwin juga ngerasain ya? Awalnya saya masuk, apa sih unit sejarah? Iya. Karena ketika masuk kampus itu kan ada 3 pilihan. Nah, saya memilih PAI karena tadi Oh, basis maksudnya pas daftar itu ada 3 pilihan. jurusan Iya. opsional ya? Oh, yang pertama apa? Yang pertama saya mengambil PAI, Pendidikan Agama Islam, kemudian filsafat. Wow. Iya, karena saya kan dulunya alumni pesantren, masih alumni PAI.
benar-benar. Nah, SPI By the way kita satu pesantren dulu. Nah, SPI ini sebenarnya pilihan terakhir. Pilihan Hmm. terakhir. Ternyata beruntungnya masuknya ataupun takdirnya jurusan sejarah. Katakanlah ternyata jodohnya dengan sejarah. Betul. Oke. Alasannya? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan Oke. untuk sejarah. Sebenarnya untuk menuntut ilmu itu nggak ada alasan. Oke, luar Alasan. bioskop. Nah, tapi Luar karena biasa. dijalankan saja untuk menggeluti bidang sejarah, akhirnya ternyata belajar sejarah itu asik. Awalnya Asik. saya tersesat, nyasar. Nyasar. Ya, Oke. tersesat kan bukan artian sesuatu hal yang buruk ya. Loh, sebagian peradaban dunia ini itu dibangun oleh orang-orang nyasar. Waduh. Kalau Iya. nggak nyasar dia nggak akan menemukan jalan baru. Oke, ya. Jadi bisa dikatakan lebih baik kita tersesat di jalan yang benar daripada kita merasa benar di jalan yang tersesat. Gitu ya. Iya kan? Contoh misalnya Christopher Columbus ya. Oke. Hey Columbus. Iya. Dia kan Kamu kenal? Apa kamu seumur? Saya kenal karena baca sejarah. Oke, because of history. Karena sejarah. Dia kan nyasar. Nyasar. Bisa Akhirnya benua Amerika. Oke, saya tahu juga dong meskipun bukan anak sejarah. Jadi banyak hal di dunia ini yang ditemukan justru karena orang kesasar. Ya kan kalau menarik. kesasar itu kan menemukan jalan baru kan. Kita bisa menemukan jalan yang bercabang. Oke, iya. Karena kesasar tadi. Akhirnya ternyata belajar sejarah itu asik. Letak asiknya, kalau teman-teman pengen tahu, apa yang bisa bikin kita asik sejarah? Kita membahas masa lalu, membahas masa kini dan masa depan. Oke. Jadi kalau belajar sejarah itu beda ya, sejarah dengan masa lalu itu beda. Makanya kenapa orang ngapain sih belajar masa lalu, membosankan, benar. Karena masa lalu ya membahasnya masa lalu saja. Oke. Ternyata setelah berbicara sejarah, cakupannya lebih luas. Masa lalu, masa kini dan masa depan. Masa bodoh. Tidak dong. Terus. Masa lalu dan sejarah itu beda. Masa lalu dan sejarah adalah dua hal yang berbeda. Letak bedanya? Masa lalu ya masa lalu. Agak deketan. Masa lalu ya masa lalu. Masa lalu dialah. Oke, saya tahu juga dong. Iya, oke. Masa lalu. Masa lalu. Kalau sejarah? Kalau sejarah ilmu yang mempelajari masa lalu, masa kini dan masa depan. Oke. Prolognya itu ya pokoknya ya. Oke. Jadi awalnya memang Edwin secara terus terang bahwa mengakui ini adalah kesasar. Betul. Tetapi ternyata setelah pelajari asik. Setelah dijalani ya asik. Setelah jalannya asik. Oke. Sekarang kita balik sedikit mundur ke belakang, Win. Kalau kita lihat kan Edwin tadi bilang Edwin adalah alumni pesantren. Betul. Ya kan? Kalau kita bicara linearitas, ya maksudnya gambaran umumnya orang-orang, alumni mana lo pesantren? Oh pasti setelah itu jurusan misalkan tafsir hadis. Ya nggak sih? Misalkan PAI. Nah, paling enggak di pilihan pertama Edwin tadi kan PAI, Pendidikan Agama Islam. Mayoritas pasti. Ya, atau enggak pokoknya di Rosa Islamiyah. Kira-kira gitu. Pokoknya Islam lah. Ya, Islam gitu pokoknya. Itu kan linearitas, ya kan? Jurusannya ke sana. Kenapa Edwin malah ya ibaratnya enggak sejalur itu gitu. Justru malah milih sejarah. Kenapa gitu? Ya selain kepleset tadi ya. Kenapa gitu maksudnya? Iya, selain kesasar tadi. Kenapa gitu? Maksudnya pasti kan di teman-teman angkatan pasti si Anu jadi ini nih di syariah apa gitu. Padahal dalam satu angkatan kita yang jurusan sejarah cuma saya doang ya? Iya, dari 88 orang, 88 kan? 99 Tuh, lu mau kita beda angkatan jangan-jangan kau. Enggak 88. Oh, cuma satu orang. Iya, kenapa? Di antara mayoritas itu ternyata kenapa alasannya? Ya kita sejarah itu penting. Sejarah penting. Oh, berarti sebelum masuk kuliah udah menyadari sejarah itu penting. Oh, enggak. Kan tadi kan awalnya tersesat dulu. Tersesat dulu. Setelah dijalani ternyata penting. Apalagi tadi santri. Oke. Kan santri itu ya nggak harus kita bisa mengaji, nggak harus. Ya harus lah ngaji mah. Maksudnya nggak harus selalu mengaji, nggak harus selalu menguli. Harus lah ngaji mah nggak usah santri. Umat Islam harus ngaji. Santri tidak harus bisa mengaji saja. Oh, gitu. Tidak harus menguli. Menguli maksudnya? Nguli. Nguli beneran. Banyak ada kuli kan? Kenapa kuli? Tapi santri juga harus melek histori. Oke, berarti santri tidak selamanya harus melulu ngaji, apalagi nguli, tapi harus melek histori. Oke. Karena sebagian besar perjuangan Indonesia ini diperjuangkan oleh santri. Diperjuangkan oleh santri.
Oh, ya mungkin itu juga bisa apa namanya? Hazanah ilmuwan yang harus sama-sama kita sadari gitu. Dan harus juga sama-sama kita cermati bahwa ini loh kita juga berperan gitu kayak gitu lah ya. Iya benar. Dari prolog yang tadi Edwin sampaikan bahwa tadi ada kalimat apa tadi tersesat tadi ya? Saat ya Tersesat tadi. nyasar Nah, lah, jangan nyasar. tetap nyasar. Oke. Contoh lah misalkan penonton kita semua orang tersesat nih di jurusan nih ya kan? Ya kan? Kalau tadi Edwin, iya Edwin menemukan keasikan di dalam sejarah. Nah, pesen apa namanya? Kita selipin tips-tips gimana caranya menikmati ketersesatan. Pasti kan banyak tuh. Iya. Ya kan Betul, orang-orang, betul. "Ada anjir gue salah jurusan nih." Gimana cara nikmatinnya, Win? Biar jadi kayak Edwin gitu. Apa tipsnya? Ya yang pertama saya ingatkan, Saya ingatkan, ya, serem juga ya itu. kalau ingin belajar itu masuk jurusan apapun, pertama niatkan, dia niat dulu mencari ilmu. Pertama Oh, niat dulu mencari ilmu. Nah kemudian kalau ingin masuk sejarah itu, dia harus banyak baca buku. iya Ya iya. kalau nggak banyak baca buku, susah untuk memahami sejarah, sulit. Oh, sulit. Karena sejarah itu ilmu yang kompleks, ya, bukan kompleks rumah, Aduh, ya, lucu juga nih Anda. kompleks. Ilmu yang multi kompleks. Dia selalu Oke. berhubungan dengan ilmu lain, ya, sangat luas. Hmm. Jadi bagaimana kita bisa suka sejarah ya harus baca-baca buku, kemudian suka nonton film, film sejarah. Nah, itu kalau jurusan sejarah. Kalau yang Ya, bagi yang tersesat jurusan yang lain? ya itu mungkin jurusan lain yang bisa menjawab itu. Oh, gitu. Jadi pokoknya yang jelas yang pertama adalah niatkan litolabil ilmi. Betul. Apapun semua jurusan, Oh, semua gitu. jurusan. Ya kalau Apapun. niatnya ingin misalkan saya sekolah ingin dapat jodoh anak ustadz, ya kan nggak bagus kan? Karena niatnya itu. Oke. Ya meskipun banyak juga yang dapat. Iya. Ya, mungkin Anda ngomong gitu karena Anda nggak dapat. Nggak dapat. Iya. Jadi Anda curhat kan? Enggak. Oh. Saya nggak pernah kepikiran itu. Aku pengen. Tapi kalau ada ya nggak apa-apa. Kalau ada nggak apa-apa. Oke, oke, Kepikiran oke. namanya. Oke, oke. Nah, dari tadi yang kita bahas di prolog tadi kayaknya banyak hal menarik gitu ya. Tapi yang akan kita kerucutkan lagi itu adalah tadi yang KLSI tadi. Ya, Edwin. sih, ya. Komunitas Kajian, sorry, kajian kajian literasi sejarah literasi Islam. sejarah Islam. Oke. Kita pengen tahu sedikit tentang komunitas ini. Bisa tolong ceritain nggak? Komunitas ini sebenarnya baru 2 tahun umurnya. 2 Baru, tahun. iya baru 2 tahun. Masih bayi. Masih bayi. Oke. Sebenarnya awal mendirikan komunitas ini sebuah renungan, Bus. berkontemplasi ya. Oke. Karena di kampus saya Tahu ngerti kan kontemplasi? merenung. Penonton pesan danten pasti pinter-pinter lah. Iya. terus terus terus. Jadi saya merenung, berkontemplasi karena di kampus saya itu kampus UIN, Bentar, merenung apa ngelamun nih? ya merenung melamun kan sama aja. Oh, Merenung maksudnya kalau melamun tuh cenderung orang benar-benar kosong gitu pikirannya. Oh gitu ya. Iya kayaknya konotasinya ke sana. Melamun tuh meratapi nasi. Melamun berpikir. Oke. Bahasanya apa tuh ya? Ya pokoknya gitulah, hasil kontemplasi lah ya, perenungan-perenungan. Kontemplasi. Ya, terus. Karena di kampus UIN itu UIN Serang ya, di kampus saya itu kajian sejarahnya lebih dominan ke sejarah nasional, sejarah Indonesia, sejarah lokal, kebantenan. Oh, sementara Edwin nih, ini saya loh dari basicnya adalah santri, pengen Iya. juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan Islam, Ya, kira-kira gitu. dan apalagi jurusannya sejarah peradaban Islam. Harusnya dong lebih banyak mengkaji tentang sejarah Islam. Ya, paling tidak seimbang lah ya. Iya, Harusnya. harus ada penyeimbang. Iya, iya, iya. Kalau di UIN kan ada namanya Bantenologi, mengkaji tentang sejarah Banten. Bantenologi, iya saya juga tahu. Terus ya. Kemudian juga banyak tentang sejarah-sejarah kajian-kajian sejarah Indonesia itu kan lebih banyak dikaji oleh organisasi eksternal. Itu pun juga yang sifatnya adalah apa ya namanya, sejarah yang tidak membahas atau tidak apa namanya, tidak erat kaitannya dengan Islam. Iya. Maka dari situ saya berpikir harusnya ada penyeimbang dong. Penyeimbang dari kajian antara lokal, nasional dan Islam. Ya, jangan cuma komentar doang, bikin pergerakan. Akhirnya buatlah. Jangan ngelamun doang, tapi make something big. Jadi kita harus membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang berkembang menjadi lebih maju. Lebih maju. Oh, sesuatu yang ada menjadi terus ada dong. Masa tidak ada? Kamu berkembang. Oh ya, menjadi berkembang. Oke. Kita belum connect nih. Oke. Nah, berarti kalau bisa kita sederhanakan, KLS ini adalah lahir dari
keresahan seorang Edwin Setiadi yang mana di lingkungan Edwin belajar lah ya, lingkungan akademiknya Edwin pengen menjadi penyeimbang. Iya betul. Jadi Penyeimbang. untuk kajian-kajian sejarah. Oh, oke oke. Berarti Jangan kajian sejarah Banten mulu. oh iya iya benar-benar lahir dari keresahan lah ya. Nah, berarti aktivitasnya adalah kegiatannya gitu selama 2 tahun ini? Banyak kegiatannya. Kita lebih fokus mengkaji tentang jurnal-jurnal Islam klasik. Jurnal-jurnal Islam klasik. Iya. Contohnya saya juga ya. Misalkan pra Islam, Arab sebelum Islam, pra Islam. Kemudian kulturasi Islam klasik masa Rasulullah. Yang jelas Oh, kita mengkaji tentang jurnal-jurnal Islam klasik. jurnal-jurnal Islam klasik. Pembahasan Berarti karya Islam klasik. karya orang. tulis yang sudah ada jauh-jauh sebelum kita ada. Kira-kira gitu. Enggak. Oh, enggak. Karya orang tapi pembahasannya Islam klasik. Oh, gitu. Ya, seperti ya pada zaman Rasulullah segala macam Iya. kan dan sebagainya. Oke, jadi kegiatannya adalah membahas itu. Oke. Karena klasik selalu hal-hal yang lama aja. Oh, iya. Jadi ya, oke. Sorry. Oke, jadi KLC ini hadir intinya adalah untuk penyeimbang, sebagai penyeimbang pembahasan sejarah yang ada. Kira-kira gitu ya kan. Kegiatannya adalah membahas jurnal-jurnal Islam klasik. Nah, pada awalnya Win, pasti dong ada pro kontra. Apalagi kan di kampus kita tahu sendiri ya, ada iklim organisasinya katakanlah kompetitif lah ya. Maksudnya kompetitif sehat. Edwin kan sebagai founder nih, itu salah satu yang mencetuskan lah, Ya. punya berinisiatif. Ada nggak pro kontra? Sebenarnya pro kontra belum saya temukan. Karena ketika saya mengajak orang-orang satu paham dengan saya. Oh, iya. Berarti paling mereka mayoritas adalah gue sepakat gitu ya. Iya. Oh, gitu. Jadi Oke. orang yang satu paham. Oh, berarti selama ini belum menemukan kendala ya? Belum menemukan kendala. Oke. Apa yang buat Edwin akhirnya kan gini. Misalkan nih, saya masuk jurusan katakanlah satu jurusan. Ketika lulus justru setelah lulus saya nggak concern lagi tuh tentang jurusan saya. Banyak kan gitu kan. Misalkan saya masuk jurusan katakanlah PAI. Ya. Tapi ternyata setelah lulus kok nggak mau jadi guru. Kan banyak tuh ya kan. Ibaratnya belok dari jurusannya. Nah, sementara yang dilakukan Edwin adalah ketika Edwin sudah ngambil jurusan sejarah pun sekarang sudah menyandang status sebagai alumni tapi tetap concern. Ya kan? Oh iya gue mau nyemplung sekaligus lah gitu. Akhirnya kayak Leslie pun tetap jalan. Apa yang buat Edwin akhirnya sampai berkelanjutan